Makanya ada cerita dulu waktu kecil-kecil itu, ya cerita orang Ocu, orang Kampar, yaitu tentang makna kolam. Kolam dalam bahasa Jawa atau bahasa Indonesia adalah, kolam itu adalah ya tempat ikan itu kolam. Tapi kalau bahasa Ocunya gelap, ya kan? Ya kan, makanya hati-hati di depan ada kolam katanya kan. Ya kan, di depan ada kolam, lanjut aja lah, nampak kok dikit-dikit katanya. Lanjut dia. Ya. Rupanya jalan terus masuk kolam. Dimaknai kolam itu adalah gelap. Udah lanjut aja lah, nampak kok dikit-dikit. Ini ibarat komunikasi yang nggak nyambung. Dan bagaimana pula dengan sholat kita? Yang kita baca nggak paham. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Nggak paham kita apa yang kita baca. Hanya sebatas ucapan yang keluar dari lisan saja. Ini di-upgrade bacaan sholat kita. Dari bacaannya dulu, kemudian sedikit-sedikit kita fahami maknanya, artinya. Sehingga setidaknya ketika Allahu Akbar, kita faham artinya. Allahu Akbar itu adalah Allah Maha Besar. Apa nama Allahu Akbar itu? Adalah takbiratul ihram. Kenapa disebut dengan takbiratul ihram? Ihram terambil kata dari haram. Maka takbiratul ihram, Allahu Akbar, maka ketika telah disebut kalimat Allahu Akbar, diharamkan segala yang kecil berupa dunia ini untuk masuk ke dalamnya. Tuh. Jadi mesti faham makna salat itu. Hikmah-hikmah yang terkandung. Ruku, kenapa kita mesti ruku? Sujud, kenapa kita mesti sujud? Posisi duduknya yang pertama mesti seperti ini. Itu bukan hanya gerakan-gerakan yang muncul begitu saja, tidak. Gerakan-gerakan yang memiliki makna. Gerakannya, apalagi bacaannya. Bacaannya bacaan khusus. Bayangkan itu. Itu dia. Ya, jadi kalau pembahasan lagi di dalam Al-Fatihah, ya, di antara rukun-rukun salat, salah satu dari rukun salat itu adalah membaca surah Al-Fatihah. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak dinamakan salat, ini yang pertama. Tidak dinamakan salat bagi orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Atau yang kedua maknanya adalah tidak sempurna salat seseorang ketika tidak sempurna bacaan Al-Fatihahnya. Jadi perlahan-lahan, pelan-pelan, ya, kita perbaiki apa yang bisa kita perbaiki insyaallah. Ini adalah poin yang ketiga. Di dalam surah Al-Fatihah itu adalah dialog secara langsung seorang hamba dengan Rabb-nya. Idza qama 'abdu, jika berdiri seseorang dalam salatnya, yunaji rabbah, maka sesungguhnya dia sedang berdialog dengan Tuhannya. Kenapa? Karena segala sesuatu yang sudah dimulai, salat itu kan maknanya dimulai dengan takbiratul ihram, kemudian ditutup dengan salam. Maka dimulai dari takbir sampai salam itu perkara dunia diharamkan masuk ke dalamnya. Tapi masuk juga dia kadang, Ustaz. Ya. Itu dia. Maka kalau kita melihat salah satu cara untuk mencapai kekhusyukan, salah satunya adalah kita faham apa yang kita baca. Kita faham apa yang kita baca. Mohon maaf ya, kalau di Arab itu, di Mesir itu malam ke-27 Ramadan itu salat tarawih malam 27 itu kunutnya 1 jam berdiri, 1 jam. Ada namanya Syekh Muhammad Jibril, dan ini adalah satu hal yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat yang ada di Kairo, kota Kairo. Jadi di tanggal 27 Ramadan itu kunutnya 1 jam lebih. Kira-kira
Dalam kunut itu hampir mayoritas mereka semuanya menangis. Kira-kira mereka menangis itu karena capek berdiri 1 jam, atau karena mereka faham apa yang dibaca oleh sang imam? Faham. Maka orang bisa menangis, ya. Orang bisa menangis ketika berdoa. Salah satunya kalau dia berdoa dengan bahasa Indonesia. Karena dia faham apa yang dia baca. Tapi kalau bahasa Arab dibaca imam tuh kadang ini aja lah. Paling amin aja kan, amin, amin. Nggak tahu apa yang sedang dibaca oleh imam. Tapi kalau ya Allah, ampunkan dosa kami ya Allah, itu mulai itu. Karena tahu apa yang dibaca oleh imam. Nah, itu dia. Maka untuk mencapai kekhusyukan, salah satunya paling tidak tahu kita apa yang ada di surah Al-Fatihah itu. Salah satunya adalah ketika dalam solat itu kita sedang berdialog secara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira kalau kita faham ini, solatnya masih ugal-ugalan apa enggak? Masih ngebut-ngebut apa enggak?